Oke, untuk kelompok 6 ya. Kelompok 6 itu temanya penjualan kelinci dan perlengkapan kelinci. Nah, untuk kelompok 6 tambahkan kalau bisa semua yang dijual itu masukkan di program. Ya, makanannya jual juga kan? Kandangnya jual nggak? Jual juga. Dan ditambahkan, jangan cuman seadanya saja. Oke. Prakata jangan ada yang berwarna merah. Tanggalnya buatlah yang bagus lah ya. Jangan mentang-mentang ibu sudah kasih template, tidak kamu ubah warnanya. Maksud ibu itu ibu jadi ke warna merah supaya kamu bisa ubah gitu. Bukan berarti tidak diubah jadi warna hitam. Waterfall juga mohon diganti. Ya, waterfall biar sama dengan kelompok tadi juga boleh. Cari metode web engineering. Ya, cari referensinya dari mana, kalau perlu ada bukunya. Oke. Kemudian proses bisnisnya sesuaikan gambarnya dengan narasi. Nah, kalau memang gambar ini salah, seperti yang siapa tadi yang bilang, gambarnya dirubah, waktunya dirubah. Ya, jangan gambarnya lain, penjelasannya lain, karena yang dijelaskan tidak sesuai dengan gambar. Nah, seperti itu. Kalau pakai barang, konsisten barang semua namanya. Kalau pakai produk semua, jangan ada produk ada barang. Atau kalau perlu dijelaskan melihat kelinci dan perlengkapan kelinci. Nah, itu lebih jelas. Jangan dibuat produk, ada lagi yang barang. Ini kayak gini kan. Itu di proses bisnis atau tahap pertama dari analisis berorientasi ini tadi objek ya. Kemudian yang berikutnya adalah skenario. Ya, skenario. Skenarionya ada beberapa skenario yang saya cek itu belum menguraikan atribut. Contoh skenario apa tadi yang saya cek tadi? Contoh skenario data kelinci dan perlengkapan kelinci. Coba cek di halaman 7 atau di sini page-nya 11. Admin memilih tombol tambah nomor 3. Kemudian memasukkan data kelinci atau perlengkapan kelinci. Data kelincinya apa? Nah, coba cek di sini. Coba buka di programnya itu. Buka. Nah, input ke data kelinci. Mau menginputkan data kelinci, atributnya apa saja? Input data kelinci, input data produk. Apa? Apa yang paling atas apa? Nah, buat di sini admin memilih kategori yang terdiri dari 1, 2, 3. Semuanya diuraikan di skenario. Ya, semuanya sudah memilih ini, baru pilih nama produknya sampai dengan klik apa itu, klik tambah itu. Semuanya diuraikan di skenario, semua atributnya disebutkan. Ya, yang lain-lain juga, kelompok yang lain juga, semua yang kamu desain, semua yang kamu uraikan di program itu semuanya disebutkan di skenario. Makanya buat skenario-nya harus detail, kan kita berbasis rancangan buatnya, bukan berbasis program. Merancang dulu baru buat program. Kan jadi kita belajarnya kan belajar merancang, bukan belajar buat program. Buat program kan ada mata kuliah sendiri kalian. Ya kan? Nah, semuanya skenario. Ya. Ada berapa skenario di sini? 11 ya kalau nggak salah. Benar nggak? Ya, 11. Nah, semuanya sampai dengan logout. Ya. Kemudian di yang kelas objek mengikuti skenario ya. Jadi kalau skenario-nya ada yang perlu ditambahkan, yang ke bawah memilih kelas objek segala macam diperbaiki juga. Oke. Sekarang cek use case diagram. Buka use case diagramnya di situ. Nah, use case diagram. Di situ ada ada use case kelola data kelinci dan perlengkapan. Ke bawah lagi, kelola data kelinci dan perlengkapan. Besar tuh itu. Nah, besar tuh biar jelas yang lain. Itu ya, sebelah kiri admin kelola data kelinci dan perlengkapan. Admin juga bisa view data kelinci dan perlengkapan. Mengapa tidak ada input dari kelola data kelinci dengan view data kelinci? Kan
nyimpen data kelinci dulu kan, baru bisa view, baru bisa lihat. Mestinya ada include, ada relasi include. Makanya perhatikan penarikan atau penggambaran simbol input. Yang mana yang duluan, yang mana yang berikutnya, dan seterusnya. Tidak mungkin pola data kelinci ini sudah berdiri dewek, sudah selesai, tidak diapa-apain proses ini, kan tidak mungkin. Setelah ini mestinya view data kelinci, kan gitu. Ya, si konsumen. View data kelincinya siapa? Oh, mestinya view data kelinci dan perlengkapan itu juga dilakukan oleh si customer. Tarik garis dari customer menuju ke view data kelinci dan perlengkapan, kan gitu. Dia mana nak milih add to chat kalau dia belum view data kelinci, kan gitu. Nah, perhatikan ya use case diagram. Benang merahnya saya tangkap dulu, yang lain perbaiki juga kalau misalnya ada proses yang mengikuti dan seterusnya. Ya, cuman satu aja yang saya contohkan. Itu use case diagram. Kemudian yang programnya tadi, nah ya, activity diagram juga sama. Nah, karena sudah Ibu jelas ke kalau misalnya aktornya ada dua, admin sama customer, berarti di activity diagramnya juga ada dua swim lane, yaitu admin dan customer. Jangan kamu buat customer dengan sistem misalnya. Nah, jumlahnya juga sesuaikan dengan use case diagram. Udah sesuai belum ini? 11, berarti activity-nya juga ada 11 ya. Ada 11 nggak? 2, 4, 6, 8, 10. Oke, bagus. Oke, sequence diagram mengikuti kelas dan objek ya. Nah, kalau belum sesuai, perbaiki. Ibu kalau nak detail, mungkin pas berhari-hari kita bahas ini ya. Jadi saya ngeceknya yang benang-benang merahnya aja. Nah, kelas diagram juga sama. Saya juga lupa tadi ngomong di kelompok. Berapa tadi? Kelompok 4. Kelas diagramnya juga perhatikan relasi. Misalnya di situ ada apa tuh? Apa misalnya kelinci misalnya. Ada kelinci. Kelinci itu misalnya bentar kelola produk. Apa beda kelas kelinci dengan kelas kelola produk? Kan produknya kelinci dengan perlengkapan. Mestinya kelola produk ini tidak dijadi ke kelas lagi atau dijadi ke kelas? Apa bedanya? Kenapa? Itu bukan kelas namanya. Itu operasi. Kalau tambah edit hapus itu operasi metode. Bukan kita keluar ke jadi kelas, bukan. Nah, ya, perhatikan itu penamaan itu. Kemudian dia berelasi dengan keranjang. Kelinci dengan keranjang dengan pemesanan. Keranjang, mestinya juga keranjang dengan perlengkapan, panahnya terbalik tuh. Keranjang dengan perlengkapan tuh panahnya terbalik, mestinya dari keranjang menuju ke perlengkapan kan? Iya kan? Atau dari perlengkapan menuju ke keranjang? Benar? Oke, pemesanan. Oke. Pokoknya perhatikan ya, sama penamaan relasi di kelas diagram. Ya, penamaan relasi di kelas diagram. Nah, yang berikutnya program. Untuk program, selain yang saya bilang di awal tadi, ya, yang pertama yang Anda perbaiki itu adalah apa tadi nak? Apa tadi? Yang jumlah transaksi tadi, ya, lebih baik dihapus atau tidak kamu ketik jumlahnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, buat laporan per periode tanggal, dari tanggal kapan sampai tanggal kapan. Sama satu lagi, buat juga info tentang barang yang terkirim, apakah dia sedang dikemas, sudah dikirim, atau selesai tadi ya. Ditampilkan juga di konsumen, ya kan? Di login konsumen. Apakah barang yang dia beli ini posisinya sudah dikemas belum, sudah dikirim belum,
atau misalnya tanggal berapa, prediksi sampai kayak Shopee lah gitu ya, kayak Tokopedia gitu. Sama juga kayak kelompok 4 juga ya. Pengembangan sistemnya. Apalagi tadi programnya itu aja. Nah ya, pada saat belum login, itu catat dulu sini. Pada saat belum login, pada saat konsumen memilih barang dalam kurung walau belum login, sebaiknya ada tombol atau apa gitu yang diklik untuk registrasi, ya kan? Jadi jangan langsung ke menu login, kan dia belum login, atau langsung aja menu keluarlah tombol si registrasi tadi juga dia melihat ini. Oh ya, satu lagi sama kelompok yang 4 juga, alamat. Nah, alamat konsumen untuk kelurahan, kota atau kabupaten, provinsi itu dibuat list box, karena kaitannya dengan ongkos kirim, ya kan? Nggak apa-apa kalau kamu misalnya nggak kerja sama dengan kelompok 4 tadi khusus untuk membahas ongkir tadi, ya hadapi gimana caranya, ya nggak apa-apa lah, yang penting apa yang kita sebaiknya apa yang bagus itu diimplementasikan. Jadi tidak diketik alamat itu, kalau diketik susah untuk ongkir. Ya itu kan cuma untuk menampilkan ini listbox-nya. Jadi dia dari, kalau misalnya kita pilih provinsi Sumatera Selatan, keluarlah Palembang, Rabu Mule dan lain-lain. Kita pilih Palembang, keluarlah kecamatannya Kedaung 1, Sako segala macam. Pilih Sako, keluarlah kelurahannya Sialang segala macam. Kayak gitu. Iya kan? Kalau yang detail itu kan seperti itu. Jadi si perusahaan pengiriman sudah tahu, oh kalau kelurahannya ini, kotanya ini, ongkos kirimnya kalau dari Palembang sekian. Kan biasanya kan kalau itu kan kayak gitu. Ya, paling tidak kamu pikir itulah seperti itu. Gitu, Niku. Kasihan itu ya, paham ya? Nyanyinya lah ya si Niku, ibu ini lemah ngomong lagi. Aku yang tuanya pening kan. Ya, intinya kalau mulai dari kuliah ini kita belajar untuk ini ya, untuk ngoding, untuk segala macam. Oke, kalau sudah tiba-tiba tidak ini lagi, nah beda. Nah, ngapa ibu buka WA, keluar di WA video ini. WA. Oke, itu saja revisi dari kelompok